Perkenalkan, nama saya Andri Purwanto, SDTB. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti di SMP swasta Vidya Sasana, yaitu di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Kementerian Agama gelombang 1 di tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang. Hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi memelihara toleransi dalam masyarakat majemuk. Selamat menyaksikan. Bersiap. Berisalah. Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita mulai pembelajaran agama Buddha dengan membacakan nama Karagata bersama-sama. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, silakan duduk kembali. Nah, mari kita lanjutkan lagi supaya pikiran kita tenang, batin kita tenang, dan kita fokus dalam belajar. Untuk itu kita meditasi sejenak untuk mengembangkan cinta kasih kita dalam belajar. Mari meditasi kita mulai. Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan absen. Kristi Ceria, Cindy, Andy Chen, Gilbert Lee, Harson Ho. Oke, hadir semua ya pada hari ini. Nah, apa kabar hari ini semuanya?
ayam. Mari kita sebelumnya Bapak mau cek dulu kerapian, kebersihan. Oke, sudah rapi, sudah bersih. Jadi kalau rapi, bersih, maka kita dalam belajar, dalam menerima pelajaran akan lebih semangat lagi. Oke, pada pertemuan kali ini, jadi kita akan membahas, bisa dilihat di buku paketnya, yaitu bab ke-7 tentang memelihara toleransi dalam masyarakat majemuk. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, antara lain, yang pertama, peserta didik mampu merefleksi tentang toleransi hidup beragama dalam masyarakat. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sikap toleransi terhadap sesama manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat atau mampu menilai, mengkonstruksikan nilai-nilai toleransi seseorang sebagai dasar bertindak dalam kehidupan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengkonstruksi bentuk toleransi dalam masyarakat majemuk. Jadi ini yang akan kita pelajari, kita akan tuju dalam pembahasan materi kali ini. Oke, kira-kira apakah kalian tahu pengertian dari toleransi? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Oke, Kristi. Oke, ada yang lain? Pendapat lain? Tidak ada. Toleransi itu adalah saling menghargai antar individu atau kelompok. Terus, kira-kira bagaimana cara kita mempraktekkan toleransi di masyarakat? Ada yang tahu caranya mempraktekkan toleransi? Silakan tunjuk tangan. Ada yang tahu? Bagaimana? Ya, Regina. Oke, itu salah satu prakteknya. Boleh, bagus. Ada lagi? Ya, Kristi lagi. Menghargai pendapat sesama. Oke, jadi itu adalah beberapa pendapat dari teman-teman kalian. Bagaimana pengertian toleransi dan cara mempraktekannya. Jadi, yang paling penting di sini, bagaimana kalian bisa memahami konsep memelihara toleransi dalam masyarakat yang majemuk. Memelihara toleransi. Kita tahu negara Kesatuan Republik Indonesia itu mengakui adanya berapa agama? Oke, 6 agama. 6 agama yang ada di Indonesia yang diakui. Antara lain ada Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya hidup berdampingan, semuanya hidup rukun dan damai di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, semua agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan yang hakiki. Tetapi karena perkembangan zaman, tidak semua umat beragama menerima pernyataan di atas. Kadang-kadang muncul letupan atau gesekan baik antar umat beragama maupun intern umat beragama. Beragama adalah soal hati. Apabila hati kita tulus dan baik, maka pikiran kita pun akan lurus. Sebaliknya, apabila kita berpikir kotor, wadah untuk membina toleransi yang telah dibangun oleh Kementerian Agama, di antaranya yaitu organisasi di tingkat kecamatan, yaitu Forum Komunikasi Umat Beragama yang beranggotakan unsur tokoh agama yang berada di wilayah tersebut. Contohnya di Karimun juga sudah ada, yaitu Forum Komunikasi Umat Beragama, ada kantornya di Poros. Jadi untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Halo teman kece, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan Kak Franz.
Sudah siap untuk belajar? Di video kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Buddha dan budi pekerti dengan materi toleransi dalam masyarakat majemuk. Kita lihat ke soalnya yuk. Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, budaya, dan agama yang melimpah. Dalam konteks ini, toleransi beragama memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa. Berikut yang bukan merupakan ciri dari toleransi beragama di Indonesia adalah. Untuk tahu jawabannya, mari kita bahas bersama. Toleransi beragama di Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama. Oke, baik, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, kita sudah membuat kelompok diskusi. Nah, kelompok 1 mana ketuanya? Oke, kelompok 2 Gilbert, kelompok 3 siapa? Andy Chen. Oke, kelompok 4 ada Kristi. Baik, Bapak akan kasih waktu setiap kelompok untuk menjawab sebuah kasus yang terjadi yang ada di sekitar kalian. Silakan kalian cari jawabannya, kalian diskusikan, cari masalahnya, cari kira-kira permasalahan dan tentunya jalan keluar ataupun mengidentifikasi masalah yang ada di kasus tersebut. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan. Kalian boleh mencari referensi di buku catatan, buku paket, ataupun boleh menggunakan media internet ataupun HP yang bawa HP ya. Cari jawabannya di situ. Nah, setelah itu nanti kita presentasikan, kita maju satu-satu per kelompok untuk menjawab ataupun menyelesaikan masalah yang ada di kasus tersebut. Oke, udah selesai. Ya, 5 menit lagi ya, 5 menit waktunya. Jadi kita tidak membeda-bedakan, kita harus menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Apalagi kita negara Kesatuan Republik Indonesia. Agamanya ada 6, sukunya banyak, ras, golongan. Nah, jadi kita harus saling bertoleransi supaya tentunya terjaga perdamaian, kedamaian. Oke, selesai. Kita lanjutkan untuk maju satu-satu, presentasikan jawaban per kelompok. Oke ya. Kita maju dari kelompok yang pertama dulu. Oke, perkenalkan dirinya dari kelompok berapa? Oke, ini kelompok 1 akan memberikan jawaban tentang masalah yang terjadi di sekolah kita ya. Contoh kasus. Silakan kelompok 1 dipersilahkan. Diskriminasi, perundungan, kurangnya sikap toleransi terhadap perbedaan. 2. Toleransi, saling menghormati, empati, dan tidak membeda-bedakan teman. 3. Sama faca, ucapan benar, tidak mengejek atau membuat andaan yang tidak menyakiti hati teman. Karuna, kasih sayang, menolong dan menerima Kevin dengan tulus. Mita, cita kasih, bersikap ramah kepada semua orang tanpa diskriminasi. Oke ya, nanti silakan kelompok lain, gimana tanggapannya? Kelompok 2 Gilbert, silakan maju Gilbert, mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Gilbert dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu toleransi. Yang pertama, berdasarkan cerita yang baru saja kita dapatkan, cerita tersebut menggambarkan permasalahan sosial berupa diskriminasi dan bullying, atau yang bisa disebut juga perundungan. Yang kedua, pada cerita tersebut, sikap yang seharusnya dimiliki oleh siswa lain terhadap Kevin adalah seharusnya memiliki sikap terbuka,
toleran, dan menghargai perbedaan. Dalam nilai ajaran Buddha seperti Samavacca, situasi ini sangat relevan dengan nilai-nilai ajaran Buddha. Perilaku mengejek dan mengucilkan Kevin jelas bertentangan dengan Samavacca, ucapan benar. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Banyak teman yang mau mengajak Kevin berbicara karena perbedaan. Permasalahan sosialnya ada. Siswa seharusnya mengajak Kevin berbicara dan tidak membedakan teman. Kaitan situasi ini dengan nilai-nilai ajaran Buddha seperti Samavacca, ucapan benar, karuna dan metta. Menurut ajaran Buddha yang baik dan benar, Samavacca, ucapan benar, karuna dan metta. Kenalkan, nama saya Kristi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang tentang studi kasus kelompok yang berjudul Teman Baru di Sekolah. Studi kasus ini menunjukkan hasil pengalaman Kevin di lingkungan sekolah barunya. Demikian, marilah saya membacakan jawaban-jawaban yang kami telah kumpulkan terhadap soal yang tersediakan dalam cerita tersebut. 1. Identifikasikan permasalahan sosial dan nilai yang dilanggar dalam cerita tersebut. Di dalam cerita tersebut, Kevin dikucilkan atau dalam kata lain dipisahkan oleh teman sekelasnya dikarenakan perbedaan antara asal daerah, agama, dan budaya. Hal ini merupakan ketidakadilan dan peringkaran persaudaraan. Hal yang dialami Kevin bisa juga dibilang sebagai bullying secara verbal dan temannya yang kurang simpati. 2. Jelaskan sikap yang seharusnya dimiliki oleh siswa dalam menyikapi keberagaman. Para siswa dalam menghargai teman baru sekolah mereka seharusnya menunjukkan sikap menerima, menghargai, toleransi, empati, solidaritas, dan inklusif, agar Kevin bisa merasa nyaman di lingkungan sekolah barunya. 3. Kaitkan situasi ini dengan nilai-nilai ajaran Buddha seperti Samavacca, ucapan benar, karuna, dan metta. Samavacca, ucapan yang benar. Ucapan yang diantarkan kepada Kevin itu sebenarnya tidak benar dan bisa menyakiti perasaannya. Padahal seharusnya siswa yang menyambutnya sebagai teman baru di kelas hanya berbicara secara sopan dan ramah kepada Kevin. 2. Karuna. Siswa yang seharusnya menunjukkan kasih sayang dan penerimaan terhadap Kevin sebagai teman dan bantunya beradaptasi. 3. Metta. Cinta kasih universal. Siswa seharusnya mengembangkan cinta kasih ke seluruh makhluk tanpa memandang kekurangan fisik, kekurangan mereka, maupun fisik, penampilan, atau yang lain-lain. Itu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Bagaimana tanggapan kelompok lain tentang pendapatnya? Bagus. Oke. Diskusi dan tentunya kalian sudah bisa mengatasi masalah yang terjadi ketika ada kasus yang dialami Kevin dan terjadi di sekitar kalian. Kalian sudah memahami, kalian sudah mengetahui bagaimana cara agama Buddha menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, tadi dari beberapa kelompok kalian, jawabannya sudah benar, yaitu dengan cara bertoleransi, mengembangkan sikap, yaitu apa? Samavacca, ucapan benar. Kita harus memiliki karuna, kasih sayang, metta, cinta kasih. Dengan begitu, maka tentunya apa yang terjadi pada Kevin tidak terjadi pada teman kita ketika ada teman baru di sekolah kita yang memiliki latar belakang berbeda, agama berbeda, suku berbeda, dan merasa dikucilkan. Jadi kita sebagai teman yang baik, sesama manusia umat beragama, kita harus menerimanya dengan baik, berteman dengan baik, dan tentunya bisa saling bekerja sama. Hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita rangkum dulu. Rangkum tentang konsep memelihara toleransi dalam masyarakat majemuk. Kita rangkum. Jadi bagaimana konsepnya? Yang pertama tentunya kita memiliki sikap saling menghargai. Yang kedua, toleransi tadi.
Yang ketiga ada cinta kasih dan kasih sayang. Dan ketiga ucapan yang benar. Itu cara kita ataupun konsep bagaimana memelihara toleransi yang ada di sekitar kita. Oke, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi sebelum kita tutup, Bapak minta kira-kira dari satu ataupun dua kalian bisa menyimpulkan pembelajaran yang kita belajar pada kesempatan hari ini. Oke, coba Gilbert, kira-kira apa yang bisa ataupun kamu pelajari pada hari ini? Toleransi. Tentang toleransi. Oke, Kristi, apa? Toleransi adalah sikap paling benar dalam menghormati atau menghargai seseorang tanpa memandang keluaran fisik mereka, penampilan, atau hal-hal lain mereka tidak begitu. Oke, terima kasih. Pendapatnya cukup bagus. Berarti apa yang kita pelajari hari ini, kalian bisa mengerti, bisa menangkap maksud dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, jadi sebenarnya pada materi ini, kalau kita bisa menerapkan konsep-konsep toleransi, pasti tentunya kita bisa memelihara namanya kedamaian di masyarakat. Coba bayangkan kalau kita tidak memiliki rasa saling menghargai, tidak ada rasa hormat ketika ada agama lain melakukan suatu ibadah, kemudian kita tidak menghormatinya, yang terjadi apa? Saling membenci, saling bermusuhan. Tetapi kalau kita saling menghormati, saling menghargai antar satu dengan yang lain, maka kerukunan, kedamaian akan tercipta. Seperti yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kedamaian, kerukunan, karena kita tentunya berpandangan, berpegang kepada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Untuk itu mari semuanya berdiri. Oke, bersikap anjali. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan menyanyikan Gita Namaskara bersama-sama. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak akhiri, Namo Buddhaya. Namo